Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dari 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja." Berkatalah Saul, "Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah, pergi carilah kepastian lagi. Berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda." Lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon di dataran sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul. Tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang seruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadap orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, dan judulnya adalah cara pandang yang berbeda. Bapak Ibu bisa katakan cara pandang yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud benar-benar dalam bahaya kalau kita baca firman Tuhan tadi. Raja Saul sungguh-sungguh berikhtiar untuk membunuhnya atau mencabut nyawanya. Setelah berkali-kali meloloskan diri, kali ini Daud melarikan diri lagi dari kejaran Saul. Dan Daud bersembunyi di wilayah pegunungan di padang gurun Sif yang terletak antara Hebron dan Karmel, di salah satu gua di wilayah Batu Kapur ini. Bapak Ibu Saudara, Sif di Koresa adalah sebuah gundukan tanah yang menonjol, yang tingginya 2.882 kaki di atas permukaan laut. Jadi sebuah dataran tinggi dengan tanahnya yang merah-merah bergumpal-gumpal. Ini Bapak Ibu Saudara, Sif yang di Koresa. Jadi banyak tanah merahnya. Dataran tinggi itu sebagian kosong. Jadi Bapak Ibu lihat, sebagian kosong tanpa tanaman, dan sebagian lagi di tanah gandum, ditanam dengan gandum dan jelai. Jadi walaupun besar, tidak semuanya ditanami. Di sana juga di padang gurun Sif juga terdapat beberapa kumpulan batu kapur yang tertutup lumut, dan gua-guanya mulai dari Hebron itu merupakan sarang madu. Jadi kita bisa bayangkan kalau Daud bersembunyi di sini, Bapak Ibu Saudara, itu sangat menyakitkan Bapak Ibu. Mungkin ada, kita lihat sarang madu tadi, mungkin dia minum untuk jadi kuat. Jadi madu itu memang diperlukan ya.
Jadi kalau ada Mario dari Ibu Dina punya kamu sana, Leti Mualakor itu asli. Bisa diminum untuk kita kuat. Nah Bapak Ibu Saudara, selain dikejar-kejar Saul untuk dibunuh, masih ada lagi salah satu penderitaan Daud yang paling menyakitkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara manusia Daud mengalami kegoncangan, mengalami terjepit karena sudah dikejar dan hampir mau tangkap. Tapi salah satu penderitaan Daud yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan orang-orang Sif. Katakan pengkhianatan. Pengkhianatan orang-orang Sif yang telah melaporkan tempat persembunyiannya kepada Saul. Itu yang merupakan Daud merasa sangat tersakiti karena pengkhianatan ini. Saya tahu kalau kita bicara pengkhianatan itu sangat menyakitkan. Orang-orang Sif, Bapak Ibu Saudara, itu adalah orang-orang Israel sendiri, dan mereka itu dari suku Yehuda, dari suku Daud. Jadi kita melihat sebelum baca yang tadi, kita melihat bahwa Daud baru saja berjuang. Dan orang Israel, khususnya orang-orang Sif, menyaksikan bagaimana Daud berjuang mati-matian. Daud berperang habis-habisan, Daud berkorban habis-habisan untuk membebaskan orang-orang Sif ini dari musuh-musuh mereka, yaitu orang Filistin. Lah mereka kan sesuku. Jadi mereka itu mengenal Daud dengan baik. Mereka mengerti karakter daripada Daud. Mereka menyaksikan bagaimana dia berperang, dia berjuang untuk berhadapan dengan orang-orang Filistin demi membebaskan mereka. Mereka itu seharusnya berpihak kepada Daud, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya mereka berempati untuk membantu Saul pada saat Saul dalam terjepit. Pada saat Saul mencari perlindungan, pada saat Daud terdesak, seharusnya orang-orang Sif ini punya hati yang empati, bertindak untuk menolong. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka melaporkan tempat persembunyiannya kepada Saul yang sementara memburunya, untuk membunuhnya, untuk mencabut nyawanya. Jadi ini orang-orang Sif, mereka lupa semua perjuangan Daud. Mereka lupa semua pengorbanan Daud, dan itu sangat miris, saudara. Orang-orang Sif ini adalah orang-orang tidak tahu balas budi, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diri. Istilah kasarnya, kacang lupa kulitnya. Amin Bapak Ibu. Nah itu baru menyaksikan bagaimana dia berjuang habis-habisan untuk pertahankan tempat itu, menyelamatkan mereka. Tapi sampai hati, saudara. Bapak Ibu Saudara, jarak Sif dengan Gibea di mana Saul tinggal itu 40 km, saudara. Tapi orang-orang ini membuat perjalanan jauh hanya untuk melaporkan tempat persembunyian Daud. Mereka antusias melaporkan pada Saul tentang persembunyian ini. Mereka sangat senang memberitahukan tentang peristiwa persembunyian daripada Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, Daud itu minta ampun, terdesaknya minta ampun, sakitnya minta ampun. Katakan amin. Selain dikejar oleh Saul, tetapi juga pengkhianatan orang-orang Sif. Betul Bapak Ibu? Seharusnya mereka tolong, seharusnya mereka bantu. Tapi yang terjadi pengkhianatan. Betul Bapak Ibu? Saul dan pasukannya telah ketika mendengar berita itu, Saul dan pasukannya mulai datang dan mereka mulai mengepung gunung itu untuk menghentikan Daud, untuk menangkap Daud bersama orang-orangnya, pasukannya, dan berusaha untuk apa? Menyingkirkan Daud, mencabut nyawanya. Bapak Ibu Saudara, secara logika Daud dan pasukannya pasti ditangkap karena tidak ada lagi jalan keluputan. Betul Bapak Ibu? Halo? Sudah terdesak, sudah terkurung oleh pasukan Saul, tidak mungkin Daud lolos. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, orang benar, orang diurapi Tuhan, serang bikin kejahatan buat dia, hianati dia akan tetap berdiri. Dia akan tetap ditolong Tuhan. Jadi jangan buat jahat untuk orang-orang yang diurapi. Untuk orang-orang yang Allah pilih. Untuk orang-orang yang Allah berkenan kepada mereka. Ini buktinya Daud.
Apakah dalam keadaan terjepit Daud tinggal diam? Tidak, saudara. Firman Allah berkata dalam Mazmur 54, ini yang ditulis oleh Daud waktu dia terjepit, waktu dia dikepung dan dikhianati oleh orang-orang Sif. Mazmur 54 ayat 1 ditulis oleh Daud pada waktu orang Sif berusaha mengkhianati dia terhadap Saul. Saul berteriak, datanglah dengan kuasamu yang besar ya Allah. Selamatkan aku, belalah aku dengan kekuatanmu. Betul Bapak Ibu? Dengarlah apalah doaku, karena orang-orang yang kejam telah bangkit untuk melawan aku. Orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan dan yang tidak peduli akan Allah berusaha untuk menenggut nyawaku. Itu di firman Allah yang hidup. Bapak Ibu, dalam Mazmur ini Daud menyebut mereka sebagai orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan. Orang-orang tidak peduli akan Allah, padahal mereka adalah orang Israel. Tapi saking sakitnya dia karena pengkhianatan, dia berkata demikian. Orang-orang asing bangkit menyerang aku. Orang-orang angkuh ingin membunuh aku. Mereka tidak peduli akan Allah. Orang-orang sombong, orang-orang tidak mempedulikan Allah. Orang asing ini, mereka tidak mengenal Allah. Mereka berusaha merenggut nyawaku. Mereka ingin membunuh aku. Mereka ingin mencabut nyawaku. Ya Allahku, dengarlah doaku, selamatkan aku. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, di pegunungan Sif itu, pasti tahu saya bilang, Tuhan tolong beta tidak. Saya percaya waktu di pegunungan itu dia berdiri dalam keadaan terjepit. Ya Allahku, tolonglah aku. Orang-orang angkuh, orang-orang tidak punya belas kasihan, orang-orang asing ini Bapak, mereka hianati aku. Tolong aku Bapak. Saya percaya Gunung Sif menjadi saksi bagaimana Daud berteriak dalam ketakutan, dalam keadaan terjepit. Ya Allahku, selamatkan aku. Mereka ini ingin cabut nyawaku. Seperti Daud bilang, Tuhan aku baru saya tolong mereka, tapi mereka buat jahat untuk aku. Mereka hianati aku. Tolong aku, Engkaulah pembelaku. Selamatkan aku Tuhan. Berilah keadilan kepadaku. Jadi pembela buat aku Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi dia berdiri dan dia berteriak. Ini jadi contoh buat kita, teladan. Apapun persoalan yang Bapak Ibu hadapi, berdiri dan berteriak. Ya Allahku, tolonglah aku. Dalam keadaan terjepit sudah tidak ada jalan, tapi pintu sorga masih terbuka. Jalan satu masih terbuka, itu sorga. Dia tenang katakan, ya Allahku, selamatkan aku. Tolong aku Bapa. Aku tidak tahu mau kemana. Tolong aku, karena aku cuma berharap kepadamu. Amin Bapak Ibu. Tolong aku Tuhanku. Aku punya kekuatan cuma Tuhan. Aku punya pengharapan cuma Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Saya percaya Daud akan bilang, Tuhan saya tidak ingin jadi raja. Yang angkat saya Tuhan, bukan saya. Kalau saja saya jadi raja dengan contoh seperti gini, dengan hal-hal seperti gini, saya tidak mau Tuhan. Mungkin Daud bisa bilang begitu Bapak Ibu Saudara. Karena selalu dikejar. Masalahnya tambah banyak. Dia berjalan dalam pengurapan, tapi dia kalah. Seharusnya dia menang, tapi yang dapati kalah. Orang benar, Saudara dengar, dalam peperangan ada kekalahan. Seperti awal tuh kekalahannya banyak, tapi Anda tunggu poin terakhir. Karena disitulah kemenangan Tuhan berikan. Seperti awal itu sudah merasa saya kalah. Tapi semua bilang, selama Anda hidup dalam kebenaran dan dalam urapan, kemenangan di barisan depanmu. Bapak Ibu Saudara, itu yang Daud alami dalam keadaan terjepit. Jadi kita tidak boleh menangis untuk siapapun. Kita berteriak untuk Tuhan. Kita menangis untuk Tuhan. Kita curahkan isi hati kita buat Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, betapa hebatnya providensia Allah dalam melindungi Daud. Daud berkata ayat 5, Allah adalah penolongku, Allah adalah sahabatku. Itu yang Daud bilang dalam Mazmur 51 itu. Allah adalah penolongku, Allah adalah sahabatku. Dan ayat 9 dia bilang, Engkau telah menolong aku dari segala kesukaran, dan kulihat musuhku dikalahkan. Saudara lihat, dalam keadaan terjepit,
betapa hebatnya providensia Allah untuk melindungi Daud. Katakan providensia. Providensia. Providensia adalah karya pengaturan Tuhan yang mengatur segala peristiwa jalannya kehidupan manusia. Tuhan yang atur semuanya. Makanya waktu saya lihat Ibrani Tuhannya betul ya, Tuhan bilang bahwa aku mengendalikan dunia ini. Aku mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Manusia, orang-orangnya, peperangan, semuanya aku kendalikan. Tidak mungkin dalam keadaan terjepit Daud lolos. Secara logika tidak mungkin. Tapi dalam keadaan itu dia berseru kepada sorga. Dan dia melihat, Engkau adalah Allahku, penolongku, sahabatku. Engkau telah menolong aku. Dan aku telah melihat kekalahan musuh-musuhku. Dan memang benar. Karena Saul hampir saja berhasil menangkap Daud. Tapi akhirnya gagal. Bapak ibu saudara, kerja Tuhan itu luar biasa. 1 detik pun Tuhan sanggup untuk mengubah hal-hal yang kita alami yang sulit sukar. Untuk menjadi kehidupan yang diberkati. Amin. Tuhan memberikan satu pengalihan pada waktu ia hampir saja menangkap Daud. Firman Allah berkata, seorang utusan atau suruhan datang dan membawa pesan genting. Tepat pada waktunya untuk mencegah Saul menangkap Daud dan pasukannya. Saudara lihat, ketika sudah hampir mau tangkap, Tuhan mengendalikan dia. Amin, amin Bapak Ibu. Seorang utusan datang, raja negara kita dikejar, sedang diserbu oleh orang Filistin. Sekarang mereka sudah serbu negara kita, raja undur. Karena kalau raja tidak undur, negara kita hancur. Dalam keadaan terjepit, Tuhan alihkan Saul. Betul Bapak Ibu, dalam waktu yang tepat Tuhan cegas Saul untuk menangkap Daud dan pasukannya. Saya mau bilang buat Bapak Ibu saudara, orang dalam urapan yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan, setiap orang rencana jahat untuk dia tidak akan pernah kena dia. Orang jahat siapa mau jamah orang benar. Anda mungkin punya ekor kabas-kabas saja bikin takut. Betul saudara? Tapi kepala sudah dihancurkan. Roh jahat yang ada padamu sudah dihancurkan. Kau tidak akan bergerak. Selama orang berjalan pengurapan, dia akan berjalan terus dalam keperkasaan, kehebatan, kekuatan ilahi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menjamah dia. Daud berusaha keras untuk tangkap dan cabut nyawa. Tapi Tuhan bilang, saya siapa Daud? Saya siapa Saul? Saya penjahat. Seperti Tuhan mau bilang, beta tolak ose, beta sempusin yang ose. Saya ditolak karena saya menghormati beta. Kenapa saya mau jamah orang yang beta pilih, yang beta urapi? Orang Filistin datang, serbu ini orang Israel. Maka datanglah orang Filistin menyerbu orang Israel. Daud punya perhatian terbagi, beralih. Dalam waktu yang tepat sudah mau hampir tangkap. Tapi Tuhan belok dia ke sana. Sana pulang di Israel. Kau tidak pantas untuk menjamah orang yang aku urapi. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan takut kalau Anda jadi orang benar dan berjalan dalam urapan. Satu manusia pun tidak bisa untuk menjamah Anda kecuali Tuhan izinkan. Tapi selama Tuhan tidak izinkan, tidak ada satu manusia yang akan membuat kita tersakiti, terluka. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Filistin sedang menyerbu Israel. Saul akhirnya berhenti saat itu juga dari pengejaran kepada Daud. Dan dia harus membereskan masalah yang lebih besar, masalah yang serius, yaitu negaranya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu cara kerja Tuhan. Mari kita belajar untuk mengerti cara kerja Tuhan. Amin. Mungkin saat-saat ini saudara menghadapi banyak masalah, persoalan. Tapi saya mau bilang jangan takut. Karena masalah itu tidak bunuh Anda. Badai datang tidak bunuh Anda. Tidak menjatuhkan Anda dan menghancurkan Anda. Setiap badai punya tujuan. Tuhan Allah angkat kita naik lebih tinggi. Amin. Jadi jangan takut dengan badai.
dengan masalah yang Tuhan izinkan, dengan kesulitan, dengan pengkhianatan orang-orang yang mengkhianati kita. Karena justru itulah kita diangkat naik, kita lebih dipromosikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu diberkati, ya di kantor-kantor Anda bekerja, di tempat Anda studi, orang-orang berusaha hancurkan Anda, jangan takut, Anda tinggal berseru kepada sorga. Kalau semua jalan sudah tertutup, satu jalan masih terbuka, sorga. Dan disitulah Anda berteriak seperti Daud, Tuhan selamatkan aku, tolong aku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika Saul dialihkan untuk kembali ke Israel, puji Tuhan Daud dan pasukannya selamat, katakan amin. Jadi pengalaman Daud di Sif merupakan gambaran kehidupan kita. Hidup kita ini penuh tantangan, ancaman, penuh pergumulan, penuh ketakutan, pengkhianatan. Tidak ada yang menjamin keselamatan kita selain Tuhan. Karena Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Tuhan mengendalikan kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Hanya Tuhanlah yang dapat meluputkan kita. Orang berusaha hancurkan kita, tapi dia akan hancur. Orang berusaha untuk gali kolam untuk kita masuk, tapi dia akan masuk dalam kolam yang dia gali. Orang akan berusaha untuk menangkap kita, tapi dia sendiri akan tertangkap. Dia berusaha untuk menyerang kita, tapi dia sendiri. Saudara, Tuhan itu hebat, amin. Dia berusaha untuk menghancurkan Daud, tapi persoalan besar datang untuk dia. Negaranya diserbu. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Kalau Anda berusaha untuk hancurkan orang benar, orang diurapi Tuhan, Anda akan dapat persoalan yang lebih besar. Katakan amin. Itu ya dan amin. Ketika dia berusaha untuk hancurkan orang benar itu dan menghancurkan orang dalam urapan itu, firman Allah berkata, utusan datang, raja undur, karena orang Filistin sudah menyerbu negara kita. Ketika Anda berusaha untuk hancurkan orang benar, orang yang diurapi Tuhan, Anda akan menghadapi persoalan yang sangat besar. Jadi jangan takut kalau hadapi orang-orang seperti gini. Mereka sakiti kita, tapi mereka akan dapat persoalan-persoalan yang lebih besar, yang membuat mereka stres, yang membuat mereka tertekan, yang membuat mereka depresi, yang membuat mereka terjepit. Nah, ayat 21 berkata, 1 Samuel 23 ayat 21. Berkatalah Saul, ini ketika orang-orang Sif datang. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Saul sangat berterima kasih atas informasi yang diberikan oleh orang-orang Sif, dan ia memberkati mereka. Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Terima kasih orang-orang Sif, kamu mengasihi aku. Saudara, apa yang harus kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini ayat 21? Saudara, orang-orang Sif itu melakukan suatu pengkhianatan, katakan pengkhianatan. Tetapi Saul merasa semua itu menguntungkan dirinya, sehingga ia lalu menghargai apa yang mereka lakukan. Ini adalah contoh orang yang tidak menghargai kebenaran. Itu pengkhianat datang, dia hianati Daud. Lalu semua bilang, diberkatilah kamu oleh Tuhan, kamu telah menunjukkan sayangmu kepadaku. Itu pengkhianat. Tidak pantas untuk katakan berkat untuk dia. Tidak pantas, saudara, untuk menghormati seorang pengkhianat. Katakan amin. Bapak Ibu diberkati, bisa bilang kiri kanan saya diberkati. Iya. Kita berhadapan orang pengkhianat, kita tolong mereka, kita bantu mereka. Tapi yang adalah mereka berbuat jahat, kita tusuk kita dari belakang. Itu banyak di kantor-kantor. Anda berbuat baik kepada orang-orang, tapi mereka tusuk Anda dari belakang. Mereka menusuk Anda, itu sangat menyakitkan. Anda buat baik untuk orang-orang, tapi mereka tusuk Anda dari belakang. Mereka jelekan Anda, mereka permalukan Anda, mereka hina Anda, mereka menjatuhkan Anda. Itu pengkhianat namanya. Dan tidak pantas untuk mereka mendapatkan berkat, ucapan berkat. Berbeda dengan Daud, Bapak Ibu Saudara. Cara pandang Saul dan Daud berbeda. Saul merasakan ini keuntungan buat dia. Pembicaraan orang-orang, informasi dari pengkhianat itu menguntungkan dia. Karena nanti dia kejar Daud. Tetapi berbeda dengan Daud.
Firman Allah berkata, pada waktu orang Amalek datang menghadap Daud dan mengakui bahwa ia telah membunuh Saul. Daud bilang, puji Tuhan, saya sudah bunuh dia. Dia tuh mau cabut beta punya nyawa. Puji Tuhan, mereka tuh bikin pesta. Merayakan kematian Saul yang berusaha untuk cabut nyawaku. Dan kebanyakan mari ini ada hadiah-hadiah berusaha. Tapi firman Allah berkata kepada orang itu, kau membunuh seorang yang diurapi, sini. Sebagaimana kamu bunuh dia, aku bunuh kamu. Daud tidak bergembira dengan hal itu, saudara. Orang diurapi Tuhan, dia takut Tuhan Allah. Dia punya hati yang penuh belas kasihan. Dia punya hati yang mengasihi orang. Dia punya hati tidak jahat. Karena dia tahu dia jahat, Tuhan Allah lihat dia. Itu keuntungan bagi Daud, saudara. Tapi Daud bilang, bunuh dia. Kamu bilang kamu bunuh Daud, Saul. Bunuh dia. Supaya kamu sama dengan dia. Daud tidak bergembira, Daud sedih. Dan bangkit amarahnya. Kau pembunuh, kau juga dibunuh. Itu bukan berita yang menyenangkan. Itu bukan berita yang menyukakan aku. Saudara lihat, beda dengan Saul. Oh haleluya. Tuhan berkati kamu orang Bicari dia lihat sampai di mana, datanglah informasi lah ya. Bicari dia, cari dia di gunung-gunung mana saja. Lalu balik, ayo terima kasih kamu sayang beta. Itu pengkhianat, saudara. Bapak Ibu diberkati yang saya bilang. Pengkhianat tidak pantas untuk dapat ucapan berkat. Pengkhianat tidak pantas untuk mendapatkan kehormatan. Hal yang sama juga terulang kembali ketika orang-orang membunuh Isi-Boset putra Saul di rumahnya. Firman Allah berkata waktu Isi-Boset putra Saul ada di rumahnya di tengah hari panas. Ketika penjaganya tertidur dan tidak menjaga Isi-Boset. 2 orang bersaudara datang dan membunuh dia di atas tempat tidurnya. Dan mereka berjalan sepanjang malam membawa kepala Isi-Boset kepada Daud. Dan waktu mereka sampai kepada Daud, mereka berkata, inilah kepala Isi-Boset. Anak Saul, musuhmu, ya Raja, yang ingin mencabut nyawamu. Mereka berpikir Daud akan senang dengan memberikan hadiah bagi mereka. Tapi sebaliknya Daud sangat marah dan bersumpah. Daud bersumpah, saudara. Aku akan membunuh kamu juga. Sama seperti kamu membunuh Isi-Boset. Mereka dibunuh. Dan Isi-Boset punya kepala ditanam dengan hormat. Itu hati Daud, saudara. Daud tidak bersuka cita seperti Saul. Daud punya hati yang berbeda. Itulah sebab Tuhan Allah bilang, kau berkenan kepadaku. Kau sahabat karibku. Kau belahan jiwaku. Siapa yang berusaha hancurkan kamu, aku hancurkan dia. Saul berusaha untuk membunuh Daud, mencabut nyawanya. Tapi peristiwa terjadi, dia sendiri dibunuh dengan anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan Anda bersuka cita kalau orang-orang musuh Anda jatuh atau kena celaka. Amin. Atau kena masalah, jangan bersuka cita, puji Tuhan, terus mati, syukur. Ya boleh seperti itu. Karena pembalasan Tuhan, nanti Tuhan yang urus. Itu cara kerja Daud. Dia tidak senang. Daud punya cara pandang berbeda dengan cara pandang Saul. Pengkhianatan orang-orang Sif itu dianggap menguntungkan bagi Saul. Dia bersuka cita, dia bergembira. Dan memberikan penghormatan bagi mereka. Tapi pembunuhan yang dilakukan orang Amalek terhadap Saul membawa kemarahan bagi Daud. Pembunuhan yang dilakukan oleh 2 bersaudara untuk putra Saul yaitu Isi-Boset dihadapi dengan kemarahan oleh Daud. Bunuh dia karena kau telah membunuh orang benar. Kau jahat sekali. Kenapa kau bunuh dia? Daud tidak suruh untuk bunuh dia kan? Itu kan tempat tidur. Kalau dalam peperangan ini kan di tempat tidur. Dia lagi tidur. Dia lagi tidur di siang hari. Penjaganya lagi jaga dia tapi sudah tidur juga karena ngantuk siang hari. Kenapa kamu sakiti dia? Kenapa kamu bunuh dia? Satu malam bawa kepalanya tunjukkan supaya Daud bersuka. Tapi tidak, Daud sangat marah.
bunuh dia. Saudara lihat, cara pandang itu berbeda dengan Saul yang penjahat. Bapak Ibu Saudara, dari ayat 21 tadi, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, anak-anak orang sip. Saudara, Allah hanya ada di dekat. Saul punya mulut, tapi di hatinya tidak ada Allah. Kalau dia tahu ada Allah di dia punya hati, dia tidak akan terima ini pengkhianatan. Dia datang bawa informasi untuk menyatukan orang benar. Banyak anak Tuhan mulutnya penuh dengan Allah. Salam. GBU. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi dalam hatinya tidak ada Allah. Tidak berbeda dengan Saul. Jadi kalau Anda seperti itu, haleluya, puji Tuhan. GBU. Asal jam PU saja. Anda menipu dan mengelabui manusia. Tapi tidak bisa menipu dan mengelabui Tuhan. Mulut bilang puji Tuhan tapi hati sakit. Shalom tapi hati pahit. Puji Tuhan. Anda diberkati, puji Tuhan pada hati culas. Haleluya. Cantik sekali padahal hati ada sakit. Itu Tuhan cuma ada di mulut. Tapi yang ada di sini. Saudara ingat baik-baik, penutup dada dalam peperangan itu penting. Dan ketopong keselamatan. Ketopong itu penting, tutup kepala. Tutup mata supaya jangan lihat film porno. Tutup telinga supaya jangan dengan orang bicara banyak. Yang pengkhianat bicara, pemberontak bicara. Tutup telinga. Tutup mata supaya jangan lihat film porno. Amin. Tutup pikiran itu. Itu apa? Ketopong, tutup ini. Amin. Lalu baju sirah itu. Baju sirah kebenaran. Pakai pakaian kebenaran. Lalu pakai pedang roh. Lah bagaimana mau pedang roh? Saat pagi saja saya membaca firman. Saat teduh saya ujang mama dingin. 100. Saudara harus pegang ini pedang roh. Firman Allah dipegang saudara. Kalau tidak saudara hadapi peperangan kalah. Saudara mau pakai firman mana serang iblis? Iblis bilang, saya tahu firman Allah di mana. Cuma saya dengar ibu malah khotbah saja. Habis itu saya lupa akang. Saya tulis tuh. Sedangkan tuh yang tulis saja lupa. Apalagi yang saya tulis. Jadi saudara pakai itu pedang firman Allah. Dapatkan saat teduh pagi. Di rumah. Di kantor. Yang kedua datang komsel. Yang ketiga pergi di gereja. Amin. Dia bilang dingin. Saudara harus bangun. Itu namanya korban. Amin. Tidak mau berkorban, Tuhan berkati beta, Tuhan berkati beta. Lalu Tuhan bilang, saya bikin apa berbeta lah? Sama anak minta, mama ini dong, saya bikin apa di rumah? Saya jangan lo yang sana sini. Lalu, kalau saya kerja mencuci, di rumah bersetrika, senang, ada bantu mama, tanpa bilang dikasih. Betul? Betul sama Bapak Ibu. Baca firman itu tiap hari supaya Anda kuat. Perempuan lewat tidak kuduskan mataku Tuhan. Kalau saya baca firman Tuhan, perempuan satu lewat, ayo air mulu malele, satu lagi air mulu malele. Lupa bini di rumah saudara. Mata ini harus ditutup dengan itu, ketopong itu. Supaya semua punya perhatian tertuju buat Tuhan Yesus. Amin. Ya jadi dia bicara begitu, diberkatilah kamu. Jadi orang-orang kalau bicara begini, lihat saja saudara. Orang kalau bicara begini, kalau dia bilang begitu, kita pun hati akan aneh-aneh. Itu pun hati mau gili-gili setelah iyo. Tipu terus. Abu terus, abu. Karena akan sampai di beta hati. Lagi udah mama tuh berkati mama. Kata Gris, wow ini asli muncul. Ini muncul, ini betul. Tapi, puji Tuhan. Sangat cantik. Janganlah besok, nanti saya muntah maaf. Puji Tuhan, Anda boleh tertawa. Katakan kiri kanan, saya senang, saya suka cita. Halo? Anda bisa relax? Iya, jadi saudara saya bisa abu-abu saya saudara. Kalau saudara bilang, mama puji Tuhan shalom. Ada tag di saya punya hati, wow ini murni. Dia datang abu leki rambutan 5 buah, mama rambutan, mama langsa. Padahal dalam hati culas. Tapi saya percaya di sini tidak ada saudara, hanya di tempat lain saja. Hanya di tempat lain, di air hidup tidak ada, semuanya baik-baik. Terima kasih untuk kue-kue yang datang di gereja, buah-buahan rambutan, apalagi itu mangga. Kemudian apalagi sudah terlalu banyak pisang-pisang yang dibawa di sini untuk kami dan Tuhan. Makan kue-kue. Puji Tuhan, terima kasih. Di tempat ini saya ucapkan berkat, sudah tidak kekurangan. Amin. Jadi harus hati tulus ya, amin. Aduh, bawa pisang di permama lah ya Tuhan ya. Aduh, ya sudah bawa jua.
Kasih, mama ini pisang enak. Padahal tadi mau di rumah bakal, ayo aku tuh mau makan kasih per mama per apa. Tapi saya percaya di sini tidak ada amin, saudara. Iya. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa Yonatan dipakai Tuhan untuk menguatkan Daud di masa pelariannya? Pertama saya catat, karena Yonatan adalah sahabat Daud. Dalam masa-masa pelarian ini, Yonatan dipakai Tuhan untuk menguatkan Daud. Nah Bapak Ibu, persahabatan bukanlah terhadap siapa yang engkau kenal paling lama. Saya ulangi lagi. Persahabatan bukanlah terhadap siapa yang engkau kenal paling lama. Tetapi tentang seseorang yang datang ke kehidupanmu pada masa kesulitanmu, pada masa sukarmu, pada masa kegoncanganmu. Dan dia berkata, aku ada di sini untukmu. Lalu dia membuktikannya. Amin. Itu persahabatan. Anda pun persahabatan paling banyak di Facebook. Tapi Anda susah, saya satu kutu busuk dia Anda. Yang Anda cuma gembala. Dengan hamba Tuhan yang ada nih. Perpilari berdoa per Anda. Perpilari bangun tengah malam berdoa per Anda. Anda mau aku atau tidak, itu kenyataan. Betul Bapak Ibu? Persahabatan bukanlah terhadap siapa yang engkau kenal paling lama. Mungkin dari kecil saya sahabat dengan dia. Tapi persahabatan adalah tentang seseorang yang datang ke dalam kehidupanmu pada masa engkau sulit, pada masa engkau mengalami kesukaran, pada masa engkau mengalami kegoncangan. Dan dia berkata, jangan takut, aku ada di sini untukmu. Dan aku akan membuktikannya. Amin. Dia buktikan dia pencinta, bahwa dia ada dalam masa kegoncangan. Itu bersahabat. Amin saudara. Itu sahabat. Bukan kenal lama dari kecil dia yang ada dengan keton, saudara. Keton sudah berpisah lama, dia yang ada untuk keton. Dalam masa kita goncang. Paling cuma telepon. Kuat hati laki supi kuat tetap gairah Cuma itu, keran hubungan juga yang ada. Halo. Ini bangga sama ribu-ribu. Waktu saudara sakit Yesus ada seorang datang lihat Anda. Orang ada dingin mau maniso pipi rumah sakit. Orang ada dingin, tutu sakit, batu pilek, demam goyang, demam apa tuh lagi kepialu. Bagaimana kau mau pergi lihat? Tapi saya percaya di sini tidak ada, amin. Amin Bapak Ibu. Dia berkata, aku ada untuk kamu. Jangan takut, aku akan membuktikannya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dia ada dengan kita setiap saat. Dalam musim hidup kita. Dia ada untuk kita dan tolong kita. Itu sahabat saudara. Bukan ketong karena dia lama. Bukan ketong karena dia tahun 1800 atau tahun 1700. Tapi 2022 dia ada dengan ketong. Dia kasih support kita. Dia hibur kita. Dia bawa makanan untuk kita. Dia teguhkan kita. Amin. Firman Allah berkata Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Itu dicatat dalam 1 Samuel 18 ayat 1 dan 3. Bahkan 1 Samuel 20 ayat 17. Itu semua dicatat di sana. Ya, Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan telah bersumpah untuk menjadi sahabat Daud selamanya. Yonatan telah mengikat perjanjian dengan Daud. Aku sahabatmu untuk selamanya. Aku saudara kandung bagi engkau Daud. Dan ia menguatkan sumpah atau janjinya dengan memberikan kepada Daud jubahnya. Dia lepaskan jubahnya dan dia memberikan kepada Daud. Dia lepaskan pedangnya, dia kasih untuk Daud. Dia lepaskan busurnya, dia kasih untuk Daud. Dan ikat pinggangnya, dia lepaskan dari tubuhnya dan dia kasih itu untuk Daud. Itu sahabat. Kan pasti datang tuh Daud sempurna apa-apa. Namanya orang di padang gurun, penjaga kambing domba. Pasti pakaiannya ya saudara bisa bayangkan sendiri. Makanya dia bilang, aku ada untuk kamu. Ini pakaianku kamu pakai. Seorang anak raja besar saudara. Bisa lepaskan jubahnya dan kasih untuk seorang penggembala domba. Amin. Ini untuk kamu. Tapi saudara tahu kenapa Daud begitu? Karena Daud berjalan dalam pengurapan. Setiap kali dia berjalan dalam pengurapan, Tuhan siapkan orang-orang untuk mengasihi, menyayangi, dan memberkati dia. Amin Bapak Ibu. Ia melepaskan semuanya untuk
Daud. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Yonatan dipakai Tuhan untuk menguatkan Daud dalam masa pelarian? Yang kedua karena Yonatan memiliki cara pandang yang berbeda dengan ayahnya Saul. Katakan cara pandang yang berbeda. Saul memandang Daud dengan mata jasmani. Saul memandang Daud sebagai musuhnya. Saul memandang Daud dengan mata kebencian, dengan mata kemarahan, dengan mata yang dendam membara dan mau cabut nyawanya. Itu pandangan Saul untuk Daud. Daud pandang Saul pandang Daud sebagai musuh bebuyutan. Saya harap kita semua memandang orang lain dengan baik-baik ya, amin. Jangan ada musuh ya, amin. Jangan ada musuh bebuyutan di sini ya, amin. Coba saudara pakai itu, ketopong lagi di kepala. Amin. Supaya mata-mata Anda yang jasmani itu, yang memandang orang dengan permusuhan itu diganti, dibersihkan. Bapak Ibu Saudara, Saul pandang Daud dengan mata jasmani. Kamu musuh saya. Aku benci kamu. Aku tidak suka kamu. Aku dendam sama kamu. Berbeda dengan Yonatan anaknya. Yonatan memandang Daud dengan mata iman. Katakan mata iman. Ya, berbeda dari dia punya ayah. Yonatan memandang Daud dengan mata iman. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan iman kepada Yonatan untuk melihat pengurapan yang ada pada Daud. Betul Bapak Ibu? Seharusnya dia punya bapak. Tapi Tuhan kasih pengurapan untuk dia. Supaya dia melihat Daud dengan cara yang berbeda. Tuhan kasih iman buat dia, minta maaf. Tuhan kasih iman buat Yonatan untuk memandang Daud. Bukan sebagai penggembala kambing domba. Tetapi seorang yang berjalan dalam pengurapan Tuhan. Katakan amin. Bapaknya melihatnya sebagai musuh. Sebagai persaingan. Tetapi Yonatan memandang dengan mata iman. Dan Tuhan buat Yonatan melihat dengan mata iman. Bahwa Daud berjalan dalam pengurapan. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan tunjukkan itu bagi Yonatan. Kamu lihat pertama. Yonatan kamu lihat. Pengurapan yang ada pada Daud. Membuat Daud berhasil kalahkan Goliat. Sepung papa di mana? Sepung ayah di mana sebagai raja? Sembunyi toh. Tidak bisa berhadapan dengan Goliat. Saya punya papa, punya prajurit-prajurit, tentara-tentara di mana? Semua sembunyi. Mana orang-orang Israel? Semua sembunyi. Tapi yang sanggup berhadapan dengan Goliat, itulah Daud, penggembala kambing domba. Karena berjalan dalam pengurapan. Amin Bapak Ibu. Daud santai saja, karena pengurapan ada di atasnya. Itu perlu takut. Bapak Ibu perlu berjalan dalam urapan. Sehingga tidak perlu takut dengan apapun. Siapapun membuat jantung kita tidak akan kena-kena kita. Bagaimana seorang penggembala kambing domba? Dia bukan tentara. Yonatan melihat Daud ini bukan tentara. Daud bukan prajurit. Tempatnya sana di padang gurun jaga kambing domba. Dia baru pertama kali ada di sini loh. Dia baru pertama kali ada di medan pertempuran ini. Dia bukan seperti kakak-kakaknya yang memang prajurit. Dia punya tempat di sana. Dan ini kali pertama Daud injak medan pertempuran. Dan harus berhadapan dengan Goliat. Dan Tuhan buka itu bagi Yonatan untuk melihat. Dengan mata iman Daud berjalan dalam pengurapan. Karena tidak mungkin orang tidak berjalan dalam pengurapan melakukan hal besar. Itu spektakuler Bapak Ibu, katakan amin. Itu sangat dramatis saudara. Itu sangat supranatural. Tidak mungkin seorang yang baru pertama kali injak medan peperangan. Dia bukan prajurit, bukan siapa-siapa. Tapi dia bisa berhadapan dengan orang besar itu. Tidak mungkin. Semua orang ketakutan. Termasuk Saul. Dan Yonatan dibuka matanya untuk melihat pengurapan yang ada pada Daud. Amin Bapak Ibu diberkati. Itu luar biasa. Hanya orang-orang yang diurapi Tuhan saja yang melakukan hal itu yang tadi. Yang kedua Bapak Ibu, pengurapan yang ada pada Daud membuat Daud berhasil kemana saja dia pergi berperang. Di mana-mana Saul suruh pergi berperang, Daud selalu taat. Bahkan dia ada di barisan terdepan dari semua prajurit. Tapi apakah dia mati?
Tidak, justru Tuhan kasih dia kemenangan, lepas kemenangan. Itu yang membuat Saul semakin sakit hati, semakin iri hati. Karena tidak bisa melakukan hal besar seperti yang dilakukan oleh Daud. Betul Bapak Ibu Saudara? Kemana saja dia berhasil, kemana saja dia diberkati Tuhan. Tuhan buka mata Yonatan untuk melihat keberhasilan yang dicapai oleh Daud. Dan ketika pengurapan yang ada pada Daud membuat Daud dilindungi dan selamat dari lemparan tombak Saul. Lah itu kan jaraknya dekat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin waktu Saul tombak Daud, bagaimana mungkin dia tercecer? Tidak mungkin Saudara. Jaraknya dekat. Satu kali tembak saja, tombak saja, Daud akan mati di situ. Betul Bapak Ibu? Tapi Yonatan melihat, wah, Bapak tombak sampai berapa kali, tidak kena ya, tidak kena sasaran. Justru meleset, Daud selamat. Siapa ini orang? Tuhan berikan dia penglihatan, mata iman melihat. Hanya orang supranatural saja yang dilindungi Tuhan Allah. Orang yang diurapi oleh Tuhan Allah, dilindungi oleh Tuhan Allah. Enak saja seorang jahat membunuh orang benar. Betul Bapak Ibu Saudara? Kira gampang, Saul mau bunuh Daud. Tidak segampang itu Saudara. Itu sudah keadaan dekat itu. Tidak mungkin Daud lolos. Tapi firman Allah berkata, dia lolos. Jadi orang jahat berusaha untuk hancurkan Anda dengan baik-baik. Tidak akan pernah. Selama Anda berjalan dalam kehendak Tuhan. Selama Anda berjalan dalam takut akan Tuhan. Selama Anda berjalan dalam urapan Tuhan. Yonatan memandang Daud dengan mata iman. Berbeda dengan ayahnya. Katakan amin. Yonatan memandang Daud sebagai raja Israel yang diurapi melampaui raja manapun di dunia ini Bapak Ibu. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud dan ini dilakukan dengan iman. Seolah-olah Daud sudah menjadi raja. Padahal saat itu Daud masih seorang pelarian, baru seorang buronan. Lari dari satu tempat ke tempat lain. Tapi Yonatan, Bapak Ibu Saudara, mengikat perjanjian dengan dia sebagai raja. Dia tahu ini raja. Karena mata imannya sudah melihat Daud akan jadi raja. Itu mata imannya Saudara. Bukan mata jasmani. Dia punya mata iman melihat. Dia jadi raja. Jadi aku harus buat perjanjian dengan dia. Aku harus ikat perjanjian dengan raja ini. Yonatan datang kepada Daud dan memberikan penghormatan kepada Daud sebagai seorang raja. Dia berkata, engkau orang pertama. Dan aku orang kedua. Itu sukar Saudara, karena dia itu anak raja. Yonatan anak raja, harus menduduki posisi pertama bukan Daud. Tetapi dia punya mata iman melihat, ini raja dan beta harus hormati dia. Engkau orang pertama dan aku orang kedua. Engkau menjadi raja Israel dan aku mendapat kedudukan di bawahmu. Aku menjadi tangan kananmu. Dia tidak bilang, Daud beta jadi raja, bukan beta bapak yang jadi raja. Tidak. Tapi dia tahu karena mata imannya sudah melihat Daud akan menjadi raja. Maka dia bilang, engkau orang pertama, aku di bawahmu. Itu kerendahan hati seorang Yonatan. Betul Bapak Ibu, cara pandangnya berbeda dengan bapaknya. Bapaknya melihat ini musuh, persaingan nih, mau ambil beta punya jabatan. Tapi Yonatan melihat lain. Cara pandang mereka berbeda. Dia tidak seperti ayahnya, yang serakah, yang rakus, yang galojo jabatan. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena dia tahu dengan mengikat perjanjian dengan Daud, orang yang diurapi Tuhan, maka keturunannya dapat memperoleh damai dan aman dalam kasih setia Daud. Maka dia bilang, Daud, ada satu saat beta yang ada, saya lupa beta keturunan. Jangan hapus namaku. Jangan hapus namaku, Daud. Kalau satu saat aku sudah tiada, jangan hapus namaku dan nama keluargaku. Karena dia tahu satu saat dia akan pergi. Anak-anaknya akan berbahaya. Tapi dia serahkan anak-anaknya kepada Daud. Jangan lupa aku Daud. Jangan lupa keturunanku. Karena aku tahu padamu anak-anakku akan aman. Kau orang diurapi. Kau akan jadi raja.
Jadi aku serahkan keturunanku, anak-anakku kepadamu. Aku akan pergi, tapi aku tahu tempat yang tepat untuk mempercayakan anak-anakku. Makanya waktu Isi-Boset mati itu, Daud sangat naik pitam, dia sangat marah. Kenapa kau bunuh dia? Itu orang benar. Dia tidak ganggu kamu. Ini bukan masa peperangan lalu kamu bunuh Isi-Boset. Ini masa di mana dia lagi istirahat. Kamu sampai hati bunuh dia di atas pemeringan. Di atas tempat tidur dia lagi istirahat. Kamu bunuh dia. Kamu tidak punya hati. Kamu kira saya suka dengan hal itu? Tidak. Saya orang diurapi. Saya bencana urapan. Saya tidak punya hati seperti itu. Amin Bapak Ibu. Makanya Yonatan bilang, Daud, aku serahkan keturunanku kepadamu. Jangan lupa, jangan hapus namaku. Dia buat perjanjian. Dia bersumpah untuk Daud. Sehingga saudara lihat, sekalipun dia sudah meninggal, tapi bahwa Mephiboset datang. Kau makan sehidangan dengan aku. Tidak pantas Mephiboset masuk duduk di istana dan makan semeja dengan raja yang diurapi Tuhan. Tidak pantas, apalagi dia kakinya pincang. Tidak pantas untuk duduk semeja dengan Daud. Menikmati kekayaan Daud yang diberikan Tuhan Allah. Tetapi karena janji, karena ikatan perjanjian itu, ikatan sumpah itu begitu kuat. Akhirnya dia berkata, panggil Mephiboset. Kamu sekarang duduk makan dengan aku, semeja dengan aku. Karena waktu dia melihat Mephiboset, dia melihat Yonatan. Bukan dia lihat Mephiboset, tapi dia lihat Yonatan. Dia ingat dia punya janji. Itulah Daud. Hatinya mulia saudara. Hatinya tidak jahat. Hatinya bersih. Bapak Ibu diberkati. Yonatan memiliki cara pandang yang berbeda dengan ayahnya. Ayahnya melihat Daud sebagai musuh. Tetapi Yonatan melihat Daud sebagai sahabat terdekatnya. Sebagai orang yang dia kasihi. Sebagai belahan jiwanya. Dan dia telah membuktikan bahwa dia adalah sahabat yang terbaik bagi Daud. Ketika dia datang berjumpa dengan Daud untuk memberikan kekuatan dan penghiburan saat Daud terdesak. Jadi sekali lagi saya bilang, persahabatan bukanlah tentang siapa yang Anda kenal lama. Tetapi persahabatan adalah seseorang yang datang kepadamu waktu kau terdesak, waktu kau terancam, waktu kami mengalami badai, dan dia akan berkata, tenang, aku ada di sini untukmu, aku akan membuktikannya untukmu bahwa aku ada untuk tolong kamu. Itu yang Yonatan buat untuk Daud. Saudara bisa bayangkan Yonatan pergi ke pegunungan ini untuk mencari Daud, hanya untuk menguatkan dia. Tidak gampang saudara kalau itu ketahuan Saul. Tapi sebagai seorang sahabat, dia berkorban. Seorang sahabat itu berkorban, saudara. Jangan bilang sahabat padahal kikir. Sahabat itu dia berkorban. Dia kasih baju, dia kasih busur, dia kasih baju perang, dia kasih apa lagi? Pedang. Tapi bukan sampai di situ. Dia berjalan dari Berea, dari Gibea, dia buat perjalanan untuk ke Sif. Cuma cari siapa? Sahabatnya yang lagi terdesak dan berkata, Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Jangan lupa engkau tidak akan pernah dibunuh oleh ayahku. Tuhan akan angkat engkau jadi raja. Jangan lupa itu. Dan aku orang kedua di bawahmu. Daud, kau kuatkan hatimu. Kau orang diurapi Tuhan. Kau diberkati Tuhan. Yonatan punya hati yang berbeda dengan bapaknya. Yonatan punya cara pandang yang berbeda dengan bapaknya. Bapaknya haus kekuasaan, haus jabatan. Tetapi anaknya tidak. Tuhan menaruh mata iman untuk melihat Daud dengan cara yang berbeda. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati. Saya percaya kita diberkati. Cara pandang Saul dan Daud berbeda. Cara pandang Yonatan dan Saul ayahnya berbeda. Saul melihat orang-orang Sif, pengkhianat-pengkhianat datang. Dan itu keuntungan buat dia. Tapi waktu Saul mati, dan juga Isi-Boset mati, itu menjadi kesedihan bagi Daud. Dan kemarahannya memuncak, bunuh mereka. Kamu kira saya suka? Tidak. Karena dia orang yang takut akan Tuhan. Yonatan berbeda dengan ayahnya. Ayahnya punya pandangan yang salah. Tetapi Yonatan punya mata iman untuk melihat Saul untuk melihat Daud dengan mata iman. Bapak Ibu Saudara, kisah ini menolong kita untuk kita memilih
Apakah saya mau milih cara pandang daripada Daud, orang yang diurapi Tuhan? Atau cara pandang daripada Saul dan orang-orang sip, pengkhianat, penjahat? Pilihan ada pada kita. Saya percaya kalau Anda memilih seperti Daud dan Yonatan, maka Anda akan diberkati Tuhan. Saul setelah meninggal tidak lagi disebut namanya. Tetapi Daud sepanjang masa namanya selalu dikenang. Dia orang yang baik hati, dia orang yang suka berkorban, dia orang yang menghormati Tuhan Allah, dia tunduk pada otoritas. Sampai mati kesempatan untuk jamah itu orang yang diurapi. Tapi dia tidak mau buat jahat karena dia tahu kepada siapa dia bawa pergumulan. Dia tidak perlu kotor tangannya untuk membunuh Saul. Nanti waktu Tuhan ada untuk urus dia. Bapak Ibu saudara yang perlu urus tangan, bikin kotor tangan nih Pak, berribet yang orang. Kita punya pintu masih terbuka, itu surga. Kita tidak bergerak ke surga. Dan kita akan melihat jawaban yang tepat. Amin. Kita akan melihat jabatan yang tepat. Pada saat yang tepat pertolongan itu akan datang. Dan semua yang percaya katakan amin. Mari kita ada di hadirat Tuhan. Kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Horatakasu hirabasi. Horabasike. Urapanmu mengalir. Urapanmu. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada di sini. Tuhan mau pulihkan hidupmu. Mungkin engkau seperti Daud dalam keadaan terdesak. Tidak ada orang yang tolong. Orang-orang yang Anda tolong justru sakiti Anda, lukai, khianati Anda. Tapi Tuhan ada di sini untuk pulihkan hatimu. Masing-masing kita lihat cara pandang saya ini, Daud atau Saul? Saul atau Yonatan? Atau orang-orang Sif? Horatakasu, Roh Kudus bergerak di tempat ini, melawat setiap kami. Bapak Ibu Saudara bisa berdiri. Horatakasu. Sekiratakasu. Urapanmu mengalirlah. Mari angkat tanganmu. Urapanmu. Kita butuh urapan baru. Jiwaku. Supaya kita berdiri seperti Daud.